Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bija Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita akan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah hadir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu peperangan yang sangat lama di Asia Tenggara. Perang apa itu? So, nggak usah berlama-lama. Yaps, Perang Vietnam ini terjadi pada tanggal 1 November tahun 1955 hingga 30 April tahun 1975. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan juga SEATO. Jadi SEATO ini adalah Southeast Asia Treaty Organization atau Organisasi Fakta Asia Tenggara. Jadi ini semacam aliansi militer yang dibentuk pemerintah pada 8 September tahun 1954 di Manila, Filipina tepatnya, untuk membendung penyebaran komunis di Asia Tenggara. Dua kubu yang saling berperang itu yaitu di sisi pertama itu ada Uni Soviet, Tiongkok, kemudian ada juga Korea Utara, Mongolia, Kuba yang mendukung Vietnam Utara dengan berideologi komunis. Sedangkan di kubu satunya lagi itu ada Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan juga Filipina yang bersekutu dengan Vietnam Selatan. Jadi pada abad ke-19 Vietnam itu menjadi wilayah jajahan dari Prancis, di mana Prancis saat itu menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa kali perang di Indochina, di mana Indochina ini merupakan semenanjung wilayah antara India dari sampai Tiongkok di tahun 1840-an. Ekspansi kekuasaan Prancis mereka lakukan karena mereka ini ingin menyaingi kebangkitan Britania Raya pada saat itu, dan juga kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah untuk menggerakkan industri di Prancis, yaitu tadi untuk menyaingi kebangkitan industri yang ada di Inggris. Semasa pemerintahan kolonial Prancis, rakyat Vietnam itu ingin sekali merdeka dari Prancis, sehingga mereka ini melakukan itu pemberontakan nasionalis agar bisa terbebas dari penjajahan Prancis pada saat itu. Namun yaitu tadi, usaha mereka ini pun hampir mayoritas mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1919, semasa perjanjian Versailles dirundingkan, Ho Chi Minh yang merupakan seorang tokoh revolusi Vietnam ini memintalah itu bersama-sama untuk agar Vietnam ini dapat merdeka, tetapi usulan itu pun ditolak, sehingga Vietnam dan juga wilayah Indochina lainnya itu masih dalam wilayah jajahan dari Perancis. Dari situ Ho Chi Minh mendirikanlah itu sebuah organisasi nasionalis dan komunis, yaitu kelompok Viet Minh yang didirikan pada tahun 1941. Nah, organisasi itu mendapat dukungan lah itu baik dari Uni Soviet, rakyat Vietnam, dan juga Tiongkok, sehingga dari situ mereka ini berhasil lah itu mengusir Prancis dari tanah mereka. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena selama Perang Dunia Kedua, Vietnam ini itu berhasil dikuasai oleh Jepang, dan di situ Prancis ini itu bersekutu dengan Jepang yang mengantarkan tentara mereka ini ke Indochina sebagai pasukan yang berkuasa secara de facto di kawasan tersebut. Pemerintah Prancis Vichy tetap menjalankan pemerintahannya seperti biasa sampai pada tahun 1944 ketika pemerintah Prancis Vichy itu jatuh ke tangan sekutu dan Jenderal Charles de Gaulle diangkat sebagai pemimpin Prancis. Setelah pemerintah Prancis Vichy tumbang, itu pemerintah Jepang menggalakkan pergerakan nasional untuk kalangan rakyat Vietnam. Pada akhir Perang Dunia Kedua itu Jepang memberikanlah itu kemerdekaan kepada rakyat Vietnam. Di situ Ho Chi Minh ini kembalilah itu ke negaranya yaitu Vietnam untuk membebaskan negaranya dari kekuasaan bangsa asing. Ia menerima bantuan dari OSS yang akan berubah nantinya itu menjadi CIA.
Pada akhir Perang Dunia Kedua, itu kelompok Viet di bawah pimpinan Ho Chi Minh ini berhasil membebaskan tanah Vietnam dari kekuasaan penjajah. Nah, dari situ, pihak Jepang juga menangkap pemerintah Perancis dan membebaskan Vietnam dan memberikan Vietnam ini sebuah kemerdekaan sebagai tanda untuk membebaskan bagian dari Asia dari penjajahan Barat gitu. Soalnya Vietnam ini kan masih satu rumpun, satu Asia gitu dengan Jepang. Nah, Jepang ini itu menyelamatkan Vietnam dari penjajahan Barat. Banyak bangunan-bangunan yang diserahkan ke kelompok-kelompok nasionalis juga. Nah, aja bahwa Perang Vietnam ini itu merupakan perang terlama Amerika Serikat di Asia Tenggara, di mana dalam pertempuran tersebut itu memakan korban yang sangat-sangat banyak, kurang lebih 280.000 korban jiwa dari pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta jiwa itu dari Vietnam Utara. Perang ini juga mengakibatkan eksodus atau jalan keluar atau tempat perginya warga Vietnam ini ke negara-negara barat lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan juga negara-negara barat lainnya. Nah, itulah makanya kenapa di beberapa negara barat itu juga ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam itu pun bersatu pada tahun 1976 dan Vietnam pun menjadi sebuah negara komunis. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Perang Vietnam, sebuah peperangan yang terlama di Asia Tenggara. So, gimana menurut kalian? Atau mungkin ada yang belum aku cantumkan, boleh banget tulis saja di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.